Hari ini kedatangan kipas angin Mas Pion. Ini infonya mati total ya. Coba dicek untuk resistansinya apakah masih ada. Dinyalakan di speed 1. Ternyata jarumnya ini bergerak ya. Di speed 2 juga masih bisa, speed 3 juga masih bisa, artinya untuk dinamonya ini masih nyambung. Dimatikan dulu. Bagaimana caranya? Yuk simak video sampai akhir ya. Keranjangnya dilepas dulu ya, dengan cara membuka tali keranjangnya dulu, lalu dicek untuk baling-balingnya ini diputar apakah seret atau tidak. Ini kelihatan ya, kondisi baling-balingnya ini seret sebenarnya. Coba dilepas dulu untuk baling-balingnya. Ternyata ini berat, ini karena asnya ini berkarat ya, jadi untuk melepas baling-balingnya ini agak susah. Coba dikasih minyak dulu biar lancar, biar licin nanti waktu dilepas untuk baling-balingnya. Coba lagi. Nah, ini akhirnya bisa terlepas untuk baling-balingnya ya. Keranjangnya dilepas dulu, lalu dicek untuk kondisi asnya ya tanpa baling-baling. Ini terasa berat sekali ini. Ini kemungkinan dinamonya bisa, cuman karena macet jadi tidak kuat berputar. Lanjut untuk ngecek kondisi dinamonya ya. Ini dilepas dulu untuk cover bagian depan dulu. Baut-bautnya dilepas dulu. Seperti biasa ini dicongkel pada semua titik penguncinya ya, satu persatu. Ada 4 titik pengunci, dicongkel sampai lepas supaya bisa terlepas untuk cover depan belakang. Ini sudah terlepas untuk cover bagian depan dan belakang ya. Ini kondisi dinamonya ini kotor. Coba ini dibersihkan dulu. Lanjut untuk membuka dinamo ya, dimulai dari melepas baut yang di gearboxnya. Dilepas lagi ini untuk baut penguncinya tiang dinamonya.
Ini tusuk penahan baling-balingnya dilepas dulu dengan cara dipukul terus ditusuk menggunakan obeng min ya, sampai penahannya ini keluar dari asnya, lalu ditarik dengan menggunakan tang sampai terlepas. Ini sudah terlepas ya penahan baling-balingnya. Terus ini kabel tisnya dipotong dulu. Lalu kapasitornya dilepas dulu. Ini ada sekrupnya, ini dilepas dulu untuk sekrupnya. Untuk membuka baut dinamonya ini karena masih baru, belum pernah dibuka, ini biasanya murnya agak susah. Ini caranya, murnya dibuka dulu menggunakan kunci pas 8 biar gampang nanti untuk baut plusnya ini dibuka. Untuk dinamo mas pion ini menggunakan kunci pas 8. Kalau untuk kipas angin merek yang lain biasanya rata-rata pakai kunci pas 7. Baut dinamo sudah terlepas semua ya. Ini coba dilepas untuk penutupnya. Jadi nanti kelihatan yang macet yang bagian mana, depan atau belakang. Ini yang pasti bagian belakang kelihatan macet ya, karena as sama busingnya nempel. Untuk bagian depan ini coba dilepas, apakah bisa? Ini as bagian depan agak berkarat, jadi nyangkut di busingnya. Caranya ini coba diamplas dulu untuk as bagian depan ya, biar bisa terlepas dari dinamonya. Ini kondisi sudah bisa terlepas ya, kelihatan as depan masih mulus ya, cuman untuk as belakang ini nempel ini sampai tidak bisa dilepas. Ini coba diputar pelan-pelan. Nah ini kelihatan banget ya, posisinya ini macet dan nempel. Jadi ini as sama busingnya ini macet sampai lengket banget. Coba as bagian belakang dibersihkan dulu ya, ini biar kelihatan apakah luka atau tidak untuk asnya ya. Soalnya kelihatannya ini agak bergaris-garis ya, kemungkinan ini luka. Oh iya bener, ini terasa ada garis-garisnya. Jadi ini kondisi asnya memang sudah luka dan harus diganti untuk kondisi asnya ini. As wajib diganti, kalau nggak diganti nanti gampang macet lagi. Kita cek bagian busing belakang ya. Ini dilepas dulu untuk gearboxnya biar bisa untuk mengganti busing bagian belakang ya. Dilepas semua baut gearboxnya. Ini sudah terlepas. Seperti biasa, ini dicongkel di tiap pengunci busingnya. Ada 3 titik pengunci ya.
Ini kondisi busing yang rusak ya, sekarang diganti dengan busing yang baru. Seperti ini busing yang baru, model kipas Mas Pion, namanya busing coak biasanya. Lanjut dipasang lagi untuk pengunci busingnya. Jadi kalau kipas angin sampai macet itu busing wajib diganti ya, apalagi asnya sampai luka. Itu biar awet, busing alangkah baiknya diganti dengan yang baru. Ini penggantian busing bagian belakang sudah selesai. Sekarang lanjut untuk penggantian as. Kebetulan ini saya sudah punya asnya, cuman ini kelihatan ya, jaraknya ini pada bagian rotor ini ketebalannya agak berbeda, agak sedikit selisih ini ya. Jadi nanti untuk kincirnya kita sesuaikan. Ini saya ganti dengan kincir yang model kipas Cina standarnya. Nanti misalkan kurang bisa ditambah ring. Jadi ini untuk ukuran rotornya ini agak sedikit tebal. Jadi untuk kincirnya kita carikan yang agak tipis ya. Karena kalau aslinya dipasang nanti terlalu tebal, nggak bisa ditutup. Dicoba dulu untuk dipasang di dinamo. Sudah dipasang dan ini dicoba dipukul dulu biar center posisinya. Ternyata ini mepet banget ya, coba dikurangi satu ring biar ada jarak untuk maju mundurnya asnya ini ya. Coba dirasakan, ini sepertinya sudah pas ya untuk jaraknya, jadi bisa langsung dibaut untuk bagian dinamonya. Untuk baut-bautnya ini dipasang semua dulu ya.
Ini kondisi dinamo sudah dibaut semua, dan sekarang ini lanjut memasang penahan baling-baling. Modelnya ditusuk ya di bagian asnya ini. Ini waktunya dicoba ya. Dinyalakan di speed 1, ini kelihatan ya asnya berputar. Pada bagian penahan baling-balingnya ini kelihatan berputar ya. Dan ini dicoba ditahan pakai tangan. Untuk putarannya ini lumayan kuat sih. Jadi untuk kapasitornya masih oke. Ini untuk perbaikan dinamo yang macet tadi sudah selesai. Ini saatnya tinggal merakit kembali dinamonya ya. Jadi untuk kerusakan kipas mas pion kali ini pada bagian belakang ini macet ya. Kemungkinan ini macetnya sudah lama. Jadi berawal dari pelan dipaksa lama-lama sampai mati total. Untuk kipas angin itu harusnya normalnya di speed 1 atau speed paling rendah itu harusnya bisa langsung berputar. Jadi kalau speed 1 sudah mulai pelan atau tidak bisa berputar, kalau bisa jangan dipaksa ketiga, karena ini akan menyebabkan mesinnya jadi panasnya berlebihan atau overheat. Jadi memang harus dibongkar, minimal dikasih minyak dulu, karena kalau panas dipaksa nyala itu nanti bisa menyebabkan pertama termofisnya bisa mati, atau bisa jadi lilitannya yang terbakar. Dan kalau sampai lilitannya terbakar, ini nanti biayanya akan jadi double ya. Jadi lebih baik kalau speed 1 tidak bisa berputar, itu langsung dibongkar, dikasih minyak atau di servis saja. Jadi dipastikan masih bisa ketolong untuk dinamonya. Ini untuk perakitan dinamo ke bodi sudah selesai. Sekarang ini lanjut untuk memasang cover bagian depan ya.
Sekarang lanjut untuk memasang keranjangnya. Ini keranjang belakang dipasang dulu, lalu dikunci. Setelah itu baling-baling dipasang. Baling-baling dicoba harusnya selancar ini ya, normalnya seperti itu. Lanjut dikunci untuk baling-balingnya. Terakhir tinggal masang keranjang bagian depan saja. Ini sudah selesai semua dan terakhir kita coba ya, di speed 1. Nah, ini baling-baling sudah bisa berputar. Lanjut speed 2 dan speed 3 dicoba, ini sudah lancar semua ya. Jadi untuk kerusakan kali ini kipas Mas Pion ini macet dikarenakan asnya sudah aus, jadi penggantian pada as dan busingnya sudah lancar kembali dan sekarang saatnya untuk diantar ke tempatnya yang punya kipas. Oke, terima kasih.